video pembelajaran yang mana kali ini yang kita bicarakan yaitu materi matematika peminatan, yaitu tentang limit fungsi di tak hingga. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan yaitu limit fungsi tak hingga dan juga limit fungsi di tak hingga. Untuk pertemuan kali ini khusus limit fungsi di tak hingga yang kita mau bicarakan yaitu tentang sifat-sifat dari limit tak hingga dan juga nanti bagaimana kita menentukan nilai limit fungsi di tak hingga khusus bentuk fungsi polinomial. Untuk itu kita ingat limit fungsi di tak hingga itu dia bentuknya yaitu limit dari fungsi fx. Jika x-nya ini mendekati tak berhingga, nanti bisa positif atau negatif. Nanti hasilnya berupa suatu nilai bilangan real. Seperti ini. Jadi misalnya kalau kita disuruh mencari limit dari 1 dibagi x, jika x-nya mendekati tak berhingga, ini nilainya berapa? Kalau pertemuan sebelumnya, kita menghitung nilai limit ini, grafiknya sudah ada. Kita langsung bisa melihat di grafik. Tapi kalau misalnya kita mau substitusi, saya ganti x dengan tak berhingga, nanti di sini jadinya 1 bagi tak berhingga. 1 bagi tak berhingga ini berapa? Ini kita bisa cari menggunakan tabel. Fx-nya ini adalah 1 per x. Jadi kita gunakan tabel seperti ini. Koordinat titik itu x, y. Fungsi itu selalu y sama dengan fx. Fx-nya di sini tidak lain yaitu 1 per x. 1 per x. Kita tinggal masukkan di sini. X-nya mendekati tak berhingga. Berarti kalau di garis bilangan ini dari 0, 1, 2 ke sebelah kanan. Kita tidak tahu sampai di mana, berarti simbolnya tak berhingga. Sehingga di sini misalnya kita mulai dari 1. X-nya itu 1. Kalau X-nya 1, nilai Fx ini berapa? Ganti saja X ini dengan 1. 1 bagi 1 nilainya 1. Lanjut, misalnya di sini 10. Kalau X-nya 10, berarti di sini ganti X itu dengan 10. 1 bagi 10. 1 bagi 10 ini kan sama saja dengan 0,1. Ini 0,1. Lanjut lagi, karena di sini bilang X mendekati tak berhingga. Kita lanjut misalnya 100. Kalau X itu 100, nanti 1 bagi 100. 1 bagi 100 sama saja dengan 0,01. Lanjut lagi, kalau misalnya di sini 1000. Nanti di sini ganti X dengan 1000. 1 bagi 1000 sama saja 0,001. Oke, kita lanjut terus. Karena kita di sini dibilang X itu mendekati tak berhingga, tidak tahu sampai di mana. Nanti di sini ditulis dengan simbol tak berhingga. Kalau dia X ini semakin membesar tanpa batas, yaitu mendekati tak berhingga, nilai fx di sini mendekati berapa? Kita lihat dari 1, 0,1, kemudian 0,01. Ini kan semakin kecil. Ini nanti kalau di garis bilangan, ini dia semakin mendekati yaitu nilai. Jadi kita cari di sini semakin mendekati nilai 0. Seperti itu. Sehingga kita dapat di sini, nanti kita dapat limit dari 1 dibagi X, jika X-nya mendekati tak berhingga, nilainya adalah 0. Sehingga nanti di sini terjawab, yaitu limit dari 1 bagi X jika X mendekati tak berhingga, yaitu nilainya 0. Karena kalau X-nya semakin besar, tak berhingga, nilai fungsi fx di sini akan semakin kecil, di sini akan mendekati nilai 0. Seperti itu. Jadi nanti sifat ini nanti kita akan pakai dalam perhitungan limit. Memberikan contoh, misalnya limit dari 1 bagi X jika X-nya mendekati negatif tak berhingga. Di sini kalau garis bilangan ini 0, ke kiri negatif. Ini. Jadi X-nya mendekati negatif tak berhingga. Ini ke arah kiri ya. Kita mulai ganti, misalnya kalau min 1. Kalau min 1, X-nya min 1, nanti nilai fx ya 1 bagi min 1, nilainya min 1. Kita lanjut lagi ke kiri, misalnya min 10. Min 10 lebih kecil lagi ya, min 10 ganti 1 bagi min 10, nanti min 0,1. Kita lanjut lagi, misalnya di sini 100.
min 100. Kalau min 100 nanti kasih masuk lagi 1 bagi min 100, nanti hasilnya di sini yaitu min 0,01. Oke. Kita lanjut di sini dibilang sampai mendekati negatif tak berhingga. Kalau dia mendekati negatif tak berhingga, nanti nilai di sini ini berapa nilai fx-nya? Kita lihat di sini, ini min 1, kemudian ini min 0,1. Di sini kalau kita lihat ini semakin mendekati 0. Jadi kalau di garis bilangan, nanti di sini nilai-nilai ini semakin mendekati 0. Sehingga nanti kita dapat limit dari yaitu 1 bagi X, jika X-nya mendekati negatif tak berhingga, nilainya juga adalah 0. Jadi kita sudah punya tadi jadinya dua sifat yang nanti kita akan pakai. Yang pertama tadi ini limit dari 1 bagi X, jika X-nya mendekati positif tak berhingga, nilainya juga 0. Demikian. Bentuk berikut misalnya limit dari X jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini kalau kita substitusi, kita ganti X-nya dengan tak berhingga, berarti nanti hasilnya langsung tak berhingga. Tapi seandainya kalau mau cari dengan tabel, pasti hasilnya ini tak berhingga. Jadi kalau dengan tabel sederhana, X, di sini fx-nya tidak lain adalah X. Jadi X mendekati tak berhingga, positif ke kanannya, berarti kalau X-nya 1, nanti nilai fx di sini juga 1. Lanjut kalau di sini 10, ganti ini pasti di sini juga 10. Nanti kalau di sini misalnya lanjut 100, ini x-nya 100 ya nilai di sini juga adalah 100. Dan seterusnya sampai di sini kita tidak tahu sampai di mana, yang jelas dia mendekati tak berhingga, pasti nilainya juga nilai fx ini kan semakin besar. Tidak tahu sampai di mana, berarti nilainya juga adalah tak berhingga. Kemudian kalau misalnya kita disuruh mencari limit dari X jika X-nya mendekati negatif tak berhingga. Kalau kita substitusi, ini tinggal kita ganti X dengan negatif tak berhingga. Nanti hasilnya ini. Tapi kalau misalnya mau dengan tabel, pasti nanti hasilnya juga sama. Jadi koordinat X, Y di sini sama aja dengan Fx, yaitu hasilnya X. Diminta X mendekati negatif tak berhingga, berarti ke kiri. 0 setelah 0 min 1 berarti min 1. Kalau min 1 ya nilai di sini X-nya min 1, berarti nilai fx min 1. Kemudian lanjut ke kiri lagi semakin kecil. Min 10, berarti nanti X itu min 10 ya nilai di sini fx juga min 10. Kita lanjut di sini semakin kecil lagi min 100. Nanti nilai fx juga ini min 100. Di sini dibilang X-nya mendekati negatif tak berhingga. Seperti ini semakin kecil tanpa batas ya. Di sini kita lihat nilai fx ini semakin kecil, tidak tahu sampai di mana, sehingga nanti di sini dituliskan dengan simbol yaitu negatif tak berhingga. Sehingga kita dapat limit dari X jika X mendekati tak berhingga, hasilnya tak berhingga. Kalau limit dari X jika X mendekati negatif tak berhingga, hasilnya negatif tak berhingga. Misalnya kita disuruh mencari limit X kuadrat jika X-nya mendekati tak berhingga. Kalau mau buat dengan tabel, di sini kita buat seperti ini. Fungsi fx-nya adalah X kuadrat. Ini mendekati tak berhingga berarti dari 0 ke sebelah kanan. Kita mulai dari 1. Kalau X-nya 1 jadi 1 kuadrat 1. Kita lanjut berikut 10. Kalau 10 misalnya X-nya 10 jadi 10 kuadrat adalah 100. Kita lanjut misalnya di sini 100. Kalau 100 nilai fx ini berapa? Ya 100 dikuadratkan adalah 10.000. Oke, lanjut terus sampai dengan tak berhingga. Tidak tahu sampai di mana tak berhingga, nilai di sini berapa? Kita tinggal lihat nilai fx ini. Nilai fx ini ternyata semakin besar. Kita tidak tahu sampai di mana, berarti nilainya juga adalah tak berhingga. Sehingga didapat limit dari X kuadrat jika X-nya mendekati tak berhingga, nilainya di sini adalah tak berhingga. Oke, misalnya sekarang kita disuruh mencari limit dari X pangkat 3 jika X-nya mendekati yaitu negatif tak berhingga. Seperti ini. Kita bisa cari dengan tabel seperti ini. Ini X, ini fungsi fx yaitu
X pangkat 3. Nah, di sini X mendekati negatif, berarti dari 0 ke arah kiri. Kita mulai dari min 1. Kalau min 1, kasih masuk di sini. Kalau di sini min 1 pangkat 3, nanti hasilnya min 1. Kita lanjut lagi. Kalau misalnya di sini 10, bukan 10, negatif 10 ya. Di sini negatif 10. Nilai di sini berarti nanti jadi yaitu min 10 dipangkatkan 3. Tidak lain min 10 pangkat 3 kan nanti sama aja min 10 kali min 10 kali min 10. Hasilnya di sini tetap min. Nah, tinggal ini hasilnya 0, 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah min 1000. Oke, lanjut terus sampai dengan negatif tak berhingga. Di sini diminta sampai negatif tak berhingga. Kalau kita lihat X ini mendekati negatif tak berhingga, nilai fx ini bagaimana? Nilai fx ini semakin kecil. Ini bukan semakin besar, ini min 1, min 1000 ini semakin kecil. Kalau begitu sampai di mana? Kita tidak tahu, berarti hasilnya adalah negatif tak berhingga. Sehingga kita dapat di sini, kalau limit dari X pangkat 3, jika X-nya mendekati negatif tak berhingga, hasilnya adalah negatif tak berhingga. Seperti itu. Lanjut, di sini ada sifat-sifat limit fungsi di tak hingga yang mana nanti dalam kita menentukan nilai limit fungsi di tak hingga, kita gunakan sifat-sifat di sini. Di sini jika n itu bilangan ganjil, maka limit dari X pangkat n jika X-nya mendekati tak berhingga, nanti nilainya tak berhingga. Jadi contohnya misalnya ini, limit dari X pangkat 3 jika X-nya mendekati tak berhingga. N ini bilangan ganjil. Kalau dia bilangan ganjil, X-nya mendekati tak berhingga, nanti hasilnya ini tak berhingga. Kemudian, kalau limit dari X pangkat N, jika X-nya mendekati negatif tak berhingga, nanti hasilnya negatif tak berhingga. Contohnya tadi, kita sudah mencari yang sebelumnya, limit dari X pangkat 3 jika X-nya mendekati negatif tak berhingga. Tadi kita cari dengan tabel, di sini hasilnya adalah negatif tak berhingga. Jadi untuk sifat nomor 1 tolong dipahami sehingga nanti dalam hitungan kita akan menggunakan sifat di sini. Jadi kalau N-nya ganjil, limit dari X pangkat N jika X-nya mendekati negatif tak berhingga, hasilnya adalah negatif tak berhingga. Sifat kedua, jika N itu bilangan genap, kalau dia genap, limit dari X pangkat N jika X-nya mendekati tak berhingga, hasilnya tak berhingga. Kemudian satunya limit dari X pangkat N jika X mendekati negatif tak berhingga, hasilnya tetap tak berhingga. Jadi contoh misalnya limit dari X pangkat 2 jika X-nya mendekati negatif tak berhingga. Ini nilainya nanti dia tetap positif. Kalau misalnya kita substitusi di sini negatif dikuadratkan, negatif kali negatif jadi positif. Jadi nanti hasilnya adalah tetap di situ yaitu positif tak berhingga. Jadi seperti itu. Kemudian sifat yang berikut yang ketiga, jika N ini bilangan asli, yaitu jadi kalau N ini bilangan asli, limit dari 1 dibagi X pangkat N, jika X-nya mendekati tak berhingga, nilainya adalah 0. Contoh tadi sebelumnya, di awal kita ada menghitung limit dari 1 bagi X, jika X-nya mendekati tak berhingga. Kita sudah hitung dengan tabel, ternyata di sini nilainya adalah 0. Di sini berarti N-nya adalah 1. Nanti untuk yang lainnya, jadi kalau N ini bilangan asli, misalnya di sini 2 atau 3 atau 5, nanti kalau X-nya mendekati tak berhingga, nilainya itu adalah 0. Contohnya misalnya ini. Limit dari misalnya 1 dibagi X pangkat 5, jika X-nya mendekati tak berhingga, nanti nilainya berapa? Langsung kita pakai sifat di sini, langsung nilainya adalah 0. Kemudian di sini ada berikutnya, limit dari 1 bagi X pangkat N jika X-nya mendekati negatif tak berhingga. Nilainya juga adalah 0. Jadi kalau misalnya nanti kita disuruh menghitung, limit dari 1 dibagi X pangkat 4 jika X-nya mendekati negatif tak berhingga.
Ini langsung kita gunakan. Kita gunakan sifat di sini, nilainya langsung adalah 0, seperti itu. Atau misalnya kalau kita disuruh menghitung limit dari 5 dibagi yaitu X pangkat 6 jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini juga dia bentuknya sama dengan di atas, yaitu di sini hasilnya tetap adalah 0, seperti itu. Ibu lanjut sekarang. Kita mau menentukan nilai limit fungsi di tak hingga. Nanti di sini ada bentuk. Fungsinya itu ada yang bentuk polinomial, ada yang bentuk pembagian atau fungsi rasional, ada yang bentuknya akar yaitu irasional. Tapi untuk pertemuan kali ini Ibu baru memberikan yang bentuknya dia fungsi polinomial. Kalau di sini fungsi itu dia bentuknya polinomial, kita menentukan nilai limit fungsi di tak hingga, ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya sederhana. Langkah pertama, kita tentukan variabel pangkat tertinggi dari fungsi polinomial tersebut. Kalau sudah, nanti langkah kedua, kita faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Yang ketiga, kita gunakan sifat-sifat limit fungsi yang tadi sudah kita pelajari. Oke, contohnya misalnya ini. Limit dari 5x pangkat 3 kurang 2x tambah 4 jika x-nya mendekati tak berhingga, ini nilainya ini nanti apa di sini nilainya apa? Kita gunakan langkah-langkah. Langkah-langkah di sini dibilang itu kita yaitu mengeluarkan tentukan variabel pangkat tertinggi. Ini fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Kalau kita sudah tahu pangkat tertinggi adalah X pangkat 3, langkah kedua kita faktorkan dia dengan cara kita mengeluarkan ini, variabel pangkat tertingginya. Jadi nanti menjadi yaitu limit dari ini tetap X mendekati tak berhingga. Variabel pangkat tertinggi X pangkat 3 kita faktorkan, kita keluarkan. Berarti saya keluarkan jadi X pangkat 3, ini kurung. Kalau X pangkat 3 saya keluarkan masih ada 5. Sehingga nanti kalau saya kalikan jadi tetap 5X pangkat 3. Kemudian di sini min 2X. Supaya dia jadi di sini min 2X. Di sini berarti min 2 harus bagi dengan X kuadrat. Karena kalau nanti saya kali di sini dia hasilnya tetap. Jadi kalau ini saya kali X pangkat 3 kali dengan min 2 per X kuadrat. Nanti di sini kan ada X kuadrat. X pangkat 3 itu kan dari X kuadrat kali X. Baru kali dengan min 2 per X kuadrat. Nanti X kuadrat dengan X kuadrat coret. Tinggal hasilnya ini. Min 2 kali X yaitu hasilnya min 2X. Jadi saya keluarkan seperti itu. Kalau sudah, lanjut di sini. Di sini tambah 4. Kalau begitu di sini saya harus kalikan dengan yaitu 4 dibagi X pangkat 3. Saya kurung tutup. Ini kalau saya kali nanti hasilnya tetap ini. Jadi X pangkat 3 saya kali dengan 4 per X pangkat 3. Kalau saya kalikan hasilnya tetap 4. Jadi tidak ada yang berubah di sini. Ini kiri dengan kanan sama. Hanya kita keluarkan yaitu variabel pangkat tertinggi. Kalau sudah sampai di situ, ini kita gunakan sifat limit perkalian. Ini X pangkat 3 kali dalam kurung. Nanti kita bisa tuliskan masing-masing. Limit dari X pangkat 3 jika X-nya mendekati tak berhingga, baru kali lagi limit dari yaitu 5 dikurangi 2 bagi X kuadrat ditambah 4 dibagi X pangkat 3. Seperti ini X mendekati tak berhingga. Kalau sudah, kita hitung nilai limit ini. Tadi kita sudah ada di sini, kita sudah bicarakan tentang sifat-sifat limit di tak hingga. Limit dari X pangkat 3 jika X-nya mendekati tak berhingga, tadi nilainya adalah
tak berhingga. Terus kita kali limit dari 5 jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini nanti limit masing-masing. Limit yang ini hasilnya apa, limit yang ini lagi hasilnya apa, limit yang ini lagi hasilnya apa. Kita langsung tulis saja hasilnya. Limit dari 5 jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini konstanta, berarti dia tetap nilainya 5. Kemudian kurang limit dari 2 bagi X kuadrat jika X-nya mendekati tak berhingga. Kita pakai sifat tadi. Kalau kita pakai sifat tadi, ini nilainya adalah 0. Kemudian kita tambah lagi limit dari 4 bagi X pangkat 3 jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini kita pakai sifat lagi. Tadi nilainya adalah 0. Kalau sudah, kita dapat ini tak berhingga kali dengan 5 kurang 0 tambah 0 adalah 5. Oke, kalau sudah tak berhingga kali 5 ya hasilnya tetap adalah tak berhingga. Untuk 5 di sini kalau saya ganti dengan N, di awal sekali kita sudah membicarakan kalau N itu bilangan ya, N itu bilangan bilangan positif ya, N itu dia positif. Nanti kalau saya kali tak berhingga hasilnya adalah tak berhingga, seperti itu. Jadi tak berhingga kali 5 hasil tetap adalah tak berhingga. Jadi nilai limit di sini adalah tak berhingga. Contoh berikut, misalnya kita disuruh menghitung limit dari 10 tambah 3X kurang 5X pangkat 4 jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini nanti nilainya apa di sini. Kita pakai langkah-langkah. Ini bentuk ini adalah ini fungsi polinomial. Tadi langkahnya kita harus pilih variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertinggi adalah X pangkat 4. Kalau sudah, nanti kita faktorkan, kita keluarkan. Jadi kita buat seperti ini. Ini limitnya tetap X mendekati tak berhingga. Pangkat tertinggi ini adalah X pangkat 4. Berarti saya keluarkan X pangkat 4. Kalau sudah, saya kali ya, saya kali. Di sini X pangkat 4 saya kali berapa supaya dia tetap 10. Pastinya nanti di situ X pangkat 4 saya kalikan berapa supaya hasil tetap 10. Pasti nanti saya kali dengan 10 bagi X pangkat 4. Ini kalau dikalikan hasil tetap 10. Jadi di sini nanti harus kali dengan 10 bagi X pangkat 4. Kemudian berikutnya ini. Berikutnya di sini tandanya plus. X pangkat 4 saya kali dengan apa supaya nanti hasilnya adalah 3X. Pasti di sini nanti hasil di sini harus saya kali dengan 3 dibagi X pangkat 3. Seperti itu karena di sini ada X pangkat 3 kali X. Nanti di sini X pangkat 4 itu kan dari X pangkat 3 kali X. X pangkat 3 dengan X pangkat 3-nya nanti di sini coret masih ada X pangkat 1. Jadi nanti X kali 3 jadi 3X. Sehingga di sini harus yaitu 3 dibagi dengan X pangkat 3. Kemudian berikutnya ini kurang, berarti di sini kurang. Ini X pangkatnya 4 dikeluarkan ya berarti tinggal 5. Jadi hasilnya di sini isi min 5. Jadi kalau ini dikali nanti X pangkat 4 kali min 5 dia tetap. Jadi kita kalau kali ini hasilnya ini tetap. X pangkat 4 kali ini hasilnya 3X. X pangkat 4 kali min 5 hasilnya ini. Jadi ruas kiri dengan kanan dia tetap. Tidak ada yang berubah. Sekarang kalau sudah kita pakai sifat-sifatnya. Ini tidak lain sifat perkalian, yaitu fx kali gx. Kita bisa tulis masing-masing, yaitu limit dari x pangkat 4 jika x mendekati tak berhingga kali dengan limit ini dalam kurung ini semua. Limit dari 10 dibagi x pangkat 4 ditambah 3 bagi x pangkat 3 kurang 5. Kurung dia. Di sini X mendekati tak berhingga. Oke, kalau sudah di sini sederhana. Limit dari X pangkat 4 jika X-nya mendekati tak berhingga karena N ini di sini bilangan asli ya, di sini kita
dia positif ya, N ini positif. Jika X-nya mendekati tak berhingga, tadi sifat di situ adalah hasilnya tak berhingga. Jadi kita gunakan sifat. Ini pangkatnya ini bilangan genap. Nanti kalau X-nya mendekati tak berhingga, hasilnya tak berhingga. Kali. Ini kita hitung limit ini limit masing-masing. Limit ini hasilnya apa, limit yang ini lagi hasilnya apa, limit yang ini lagi hasilnya apa. Jadi kita buat satu-satu. Limit dari 10 bagi X pangkat 4 jika X-nya mendekati tak berhingga. Kita pakai sifat, tadi hasilnya adalah 0. Terus tambah, limit dari ini lagi, sama limit dari 3 bagi X pangkat 3 jika X mendekati 0, itu nilainya 0. Kemudian kurang, limit dari 5 jika X-nya mendekati tak berhingga, ini konstanta, jadi hasilnya tetap konstanta. Kalau sudah, kita sederhanakan, tak berhingga kali, ini hasilnya pasti min 5, sehingga tak berhingga kali min 5 ya hasilnya adalah negatif tak berhingga, sehingga nilai limit fungsi di sini adalah negatif tak berhingga. Untuk terakhir, di sini Ibu berikan, misalnya kita disuruh menghitung limit dari 2X pangkat 3 kurang X. Jika X-nya mendekati negatif tak berhingga, ini nanti nilainya apa di sini ya, nilainya berapa. Oke, kita pakai sifat, kita pakai langkah-langkah yang tadi. Kita lihat, ini adalah fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini variabel tertingginya yaitu X pangkat 3 ya, variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, sehingga nanti kita keluarkan variabel pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 3. Kita keluarkan, kita kali dengan, kalau ini pangkat 3 kita keluarkan masih ada 2. Kemudian kurang, di sini kita harus cari X, kita kalikan dengan apa supaya hasilnya ini tetap X ya. Jadi X pangkat 3 saya kalikan dengan apa supaya hasilnya tetap X. Pasti di sini saya kali dengan 1 per X kuadrat, karena nanti X kuadrat dengan X kuadrat di sini ada, ini tinggal X. Jadi X kali 1 yaitu hasilnya adalah X. Jadi saya harus kali dengan 1 per X kuadrat. Kalau saya kali ini hasilnya ini, saya kali yang ini hasilnya yang ini. Jadi tetap, kalau sudah kita pakai sifat-sifat. Ini limit perkalian sama seperti tadi, kita buat limit dari X pangkat 3 jika X-nya mendekati negatif tak berhingga, kali lagi limit yang ini, limit dari yaitu 2 kurang 1 per X kuadrat di X-nya mendekati negatif tak berhingga. Kita hitung masing-masing. Limit dari X pangkat 3 jika X mendekati negatif tak berhingga. Tadi ada sifat, kalau N ini dia bilangan ganjil, kemudian X-nya mendekati negatif tak berhingga, nilai limit di sini adalah negatif tak berhingga. Kemudian yang ini kita hitung lagi. Kita hitung limit masing-masing. Limit ini nanti hasilnya apa, limit yang ini lagi hasilnya apa. Limit dari 2 jika X-nya mendekati negatif tak berhingga, nilainya tetap 2 karena ini konstanta, dia tetap 2. Terus kurang, di sini limit dari 1 dibagi X kuadrat jika X-nya mendekati negatif tak berhingga, ini nilainya adalah 0, sehingga nanti saya dapat hasil negatif tak berhingga kali 2 kurang 0 tetap 2. Negatif tak berhingga kali 2 tetap hasilnya negatif tak berhingga. Jadi inilah hasil dari limit 2X pangkat 3 kurang X jika X-nya mendekati negatif tak berhingga adalah negatif tak berhingga. Demikian pembelajaran kita untuk bagian kedua di limit fungsi di tak hingga. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membicarakan limit fungsi di tak hingga, dia bentuk fungsi rasional yaitu bentuk pembagian. Terima kasih.